Como tumbang, Fabregas murka Juventus tak dihukum penalti. Pelatih Como Cesc Fabregas murka dengan keputusan wasit yang tak menunjuk titik putih saat Federico Gatti menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti Juventus. Sementara sang bek sendiri menilai sang pengadil sudah tepat. Como takluk 1-2 saat menjamu Juventus di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Sabtu, 8 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol dari Randal Kolo Muani di menit ke-34 dan 89 hanya bisa dibalas sekali lewat Asane Diao jelang akhir babak pertama. Ada satu momen kontroversial yang menjadi sorotan Fabregas di laga ini, yakni saat Gatti mencoba menghalau pergerakan Tasos Douvikas yang menerima umpan terobosan di kotak penalti Juventus pada menit ke-80. Saat itu Gatti hendak menahan laju Douvikas. Namun tangan Gatti rupanya sedikit menyentuh bola yang sedang dikuasai Douvikas hingga akhirnya bergerak keluar dari jangkauan penyerang Yunani itu. Disinilah Como meminta penalti, namun wasit menilai hal tersebut tak cukup untuk dinyatakan pelanggaran. Tidak ada interpretasi lain, itu jelas-jelas penalti. Douvikas mengontrol bola dengan dadanya dan tanpa sentuhan tangan, ia akan bergerak bebas menuju gawang, peluang luar biasa untuk memenangkan laga, ujar Fabregas kepada Sky Sport Italia usai laga. Saya paham wasit tak melihat insiden Gatti, namun ketika VAR mengevaluasi tayangan ulang dan tak mengatakan apapun, disinilah keraguan saya muncul. Saya tak bisa bilang lebih jelas dari ini. Keraguan ini soal cara mereka mengevaluasi sebuah situasi antara satu tim dengan yang lainnya. Joaquin Correa dan Federico Di Marco masih lewati sesi latihan terpisah. Sehari setelah kekalahan telak 0-3 dari Fiorentina di Stadio Artemio Franchi, Inter langsung kembali ke lapangan untuk menjalani sesi latihan. Tim asuhan Simone Inzaghi tidak punya banyak waktu untuk meratapi hasil buruk tersebut, mengingat mereka harus kembali menghadapi lawan yang sama di San Siro pada Senin mendatang. Menurut laporan Sky Sport Italia, dua pemain, yaitu Joaquin Correa dan Federico Di Marco, berlatih secara terpisah dari tim utama. Correa masih dalam proses pemulihan dari cedera, sementara Di Marco belum sepenuhnya pulih setelah mengalami demam sejak sebelum tim bertandang ke Firenze. Selain kedua pemain tersebut, seluruh anggota skuad lainnya menjalani latihan normal bersama tim. Dalam laga melawan Fiorentina nanti, Inter dipastikan tidak akan diperkuat oleh Denzel Dumfries yang harus absen karena akumulasi kartu. Absennya bek sayap asal Belanda ini menjadi tantangan tambahan bagi Inzaghi dalam menyusun strategi untuk meraih hasil lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya. Dengan waktu persiapan yang singkat, Inter harus segera menemukan solusi agar bisa bangkit dan menghindari kehilangan poin lebih banyak dalam perburuan gelar Serie A. Joao Felix bisa dorong Rafael Leao keluar dari zona nyaman. Media Italia menilai kedatangan Joao Felix ke AC Milan akan membantu Rafael Leao keluar dari zona nyamannya. Resikonya, Leao bisa jadi cadangan. AC Milan mengalahkan AS Roma dengan 3-1 di San Siro dalam pertandingan perempat final Coppa Italia. Dalam laga tersebut, dua pemain baru Rossoneri menjalani debutnya, yakni Santiago Gimenez dan Joao Felix. Tidak hanya itu, dalam laga tersebut Rafael Leao tidak bermain sejak awal karena kondisinya belum sepenuhnya fit. Sang pelatih, Sergio Conceição mengkonfirmasi alasannya memainkan Leao selama 20 menit terakhir. Saya tahu tidak mudah baginya untuk keluar dari zona nyamannya, melakukan pekerjaan yang tidak terlalu diperhatikan orang, tetapi itu penting bagi saya, kata pelatih asal Portugal itu. Dia bisa menjadi pemain dengan level yang lebih tinggi jika dia menerima apa yang kita bicarakan dan bekerja sama dengannya setiap hari. Conceição memilih Alex Gimenez sebagai pemain sayap kiri melawan Giallorossi. Sementara rekan senegara Leao, Felix memulai debutnya di menit ke-59 dan mencetak gol pertamanya di Milan hanya 10 menit kemudian. Meskipun Leao dan Felix bermain bersama melawan Roma, La Gazzetta dello Sport menyoroti jika Conceição juga dapat menempatkan pemain asal Chelsea tersebut di sayap kiri, memberi Leao lebih banyak persaingan untuk mendapatkan tempat utama. Seperti yang telah disampaikan pelatih Milan, ia akan mendorong Leao untuk meninggalkan zona nyamannya dan bergabungnya Felix dapat membantu bintang Rossoneri itu untuk melangkah lebih jauh ke depan. Paris Saint-Germain kembali buka negosiasi perpanjang kontrak dengan Donnarumma. Masa depan Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain tampaknya semakin jelas setelah klub memutuskan untuk melanjutkan negosiasi perpanjangan kontraknya.
Hal ini terjadi di tengah spekulasi yang sempat mengaitkan kiper tim nasional Italia tersebut dengan kepindahan ke Inter. Kontrak Donnarumma dengan PSG sendiri masih berlaku hingga Juni 2026. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, negosiasi perpanjangan sempat menemui kendala, yang kemudian memicu rumor tentang kemungkinan hengkangnya sang kiper dari Parc des Princes. Beberapa laporan dari Italia sempat mengklaim bahwa Inter memantau situasi Donnarumma dengan cermat. Bahkan, Nerazzurri dikabarkan telah melakukan kontak dengan perwakilan sang pemain untuk menilai kemungkinan transfer. PSG dan Donnarumma dekati kesepakatan baru. Namun, menurut laporan terbaru dari RMC Sport, PSG kini semakin optimistis untuk mempertahankan Donnarumma setelah kembali membuka pembicaraan dengan agennya. Donnarumma telah diberitahu bahwa perpanjangan kontraknya akan mengikuti kebijakan baru PSG, yang melibatkan gaji tetap yang lebih rendah tetapi dengan tambahan variabel yang bergantung pada performa serta jumlah pertandingan yang dimainkan. Baik Donnarumma maupun PSG dikabarkan bersedia mencapai kesepakatan baru, yang kemungkinan besar akan diselesaikan sebelum musim panas mendatang. Jika tidak ada kendala, kontrak baru ini akan memastikan masa depan Donnarumma di Paris dan mengakhiri spekulasi kepindahannya ke klub lain, termasuk Inter. Filip Stankovic cedera 2 bulan, Radu akan jadi andalan Venezia. Kiper muda Filip Stankovic dipastikan harus menepi selama sekitar 2,5 bulan akibat cedera lutut yang dideritanya dalam pertandingan melawan Udinese akhir pekan lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Venezia, Filippo Antonelli, dalam konferensi pers yang dikutip oleh Internews. Cedera ini menjadi pukulan besar bagi Stankovic maupun Venezia. Kiper berusia 22 tahun yang masih berstatus pemain Inter itu tampil luar biasa sepanjang musim ini, dengan beberapa penyelamatan krusial yang membantu Venezia meraih banyak poin. Bahkan, dalam 2 pertemuan melawan Inter, Stankovic tampil mengesankan meskipun timnya kalah 0-1 di kedua laga tersebut. Salah satu momen terbaiknya musim ini adalah ketika ia berhasil menggagalkan penalti mantan striker Inter, Romelu Lukaku, dalam pertandingan melawan Napoli. Absennya Stankovic membuat Venezia harus bergerak cepat di bursa transfer untuk mencari pengganti. Klub asal Venezia itu mendatangkan Andrei Radu, kiper yang juga dimiliki oleh Inter, sebagai solusi darurat. Kami merekrut Radu untuk menggantikan Stankovic, ujar Antonelli. Saya harus berterima kasih kepada Inter karena mereka mengizinkan kami mendatangkan Radu dalam situasi darurat ini. Meski demikian, masih menjadi tanda tanya apakah Radu mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Stankovic. Cari penerus Claudio Ranieri, Ghisolfi, kami sedang mengusahakannya. Direktur AS Roma, Florent Ghisolfi mengaku puas dengan strategi bursa transfer Januari. Dia juga mengaku masih mencari calon penerus Claudio Ranieri. AS Roma jadi salah satu tim Serie A yang cukup sibuk di bursa transfer Januari, terutama di deadline day dengan mendatangkan 3 pemain sekaligus, Lucas Gournadoat, Victor Nelson dan Anas Salah-Eddine. Dalam sesi wawancara bersama DAZN, Direktur Florent Ghisolfi mengaku senang dengan kinerja mereka di bursa transfer Januari. Dia juga membahas tentang pengganti Claudio Ranieri setelah akhir musim nanti. Saya senang, kami bekerja sama dengan pelatih dan staf saya. Tidak mudah dengan parameter keuangan yang kami miliki, tetapi kami memiliki 5 pemain yang hengkang dan mendatangkan 5 pemain lagi, ujar Ghisolfi. Jadi kami mencapai tujuan utama kami. Kami senang dan bekerja keras untuk mempersiapkan masa depan. Ghisolfi kemudian bicara tentang masa depan Ranieri di klub. Sesuai dengan perjanjian awal, dia hanya mengawal Giallorossi hingga akhir musim, dan memainkan peran di belakang layar setelah musim depan. Kami sedang mengusahakannya, mencari pengganti Ranieri, tetapi saat ini saya hanya tertarik pada masa kini dan Tuan Ranieri melakukannya dengan baik. Kami memiliki 3 turnamen, kami lapar dan kami siap. Direktur tersebut ditanya secara khusus tentang laporan bahwa Roma bisa mendatangkan Ancelotti dari Real Madrid. Dia menjawab, Ranieri adalah pelatih Roma saat ini, adalah satu-satunya jawabannya.